Saudara-saudara terkasih, selamat Natal. Semoga Kristus sungguh-sungguh hadir di tengah kita semua. Sepanjang tahun 2023 ini, dunia terasa telah pulih normal kembali. Orang-orang kembali sibuk bekerja, roda ekonomi kembali berputar, perjumpaan fisik kembali ramai. Tak ada lagi pembicaraan tentang pandemi, dan mungkin kita semua tidak mau lagi mengingat masa kelam itu. Semoga saja pelajaran-pelajaran berharga yang kita peroleh selama pandemi yang lalu tidak akan hilang begitu saja. Tahun ini membawa berkat yang melimpah bagi serikat di Indonesia. 5 orang imam baru ditapiskan pada tanggal 16 Februari lalu, bertepatan dengan ulang tahun seabad Kolese Ignatius Yogyakarta. Tapisan imam kali ini memang dibarengkan dengan peristiwa ulang tahun itu untuk menandai pentingnya peran Kolese Ignatius bagi pendidikan para Yesuit. Sudah ratusan imam Yesuit dihasilkan oleh Kolese Ignatius selama 1 abad ini. Tempat ini juga telah memberi sumbangan sangat penting bagi perkembangan teologi di Indonesia lewat kerjasama dengan Fakultas Teologi Weda Bakti Universitas Sanata Dharma. Teologi kontekstual adalah istilah kunci bagi model teologi yang dikembangkan di sini. Berbeda dengan teologi konvensional yang berangkat dari refleksi atas ajaran dan dokumen gereja. Teologi kontekstual berangkat dari pengalaman konkret, pengalaman hidup sebagai warga gereja dan masyarakat Indonesia. Kegembiraan kembali menandai perjalanan tahun ini ketika 14 orang muda bergabung di novisiat Girisonta di bulan Juni lalu. Jumlah ini mengobati kekhawatiran tahun lalu ketika hanya ada 6 orang novis baru. Mulai tahun ini pula, serikat menerima calon novis yang berasal dari misi Pakistan, diawali oleh seorang pemuda bernama Syakil Masih. Ini adalah bagian dari tanggapan serikat di Indonesia terhadap permintaan Pater Jenderal untuk memperhatikan misi di sana. Kehadiran mereka menambah karakter internasional dari rumah-rumah formasi serikat setelah sebelumnya kita menerima para frater dari Thailand, Malaysia, Singapura, dan Myanmar. Momen terpenting tahun ini adalah disahkannya Rencana Apostolik Provindo atau RAP tahun 2023 sampai 2029 oleh Pater Jenderal dalam surat tertanggal 14 Maret 2023. RAP ini menandai kelanjutan usaha-usaha serikat di masa lalu untuk memberi arah strategis bagi hidup dan pelayanan para Jesuit di masa depan. Tentu, kita masih ingat dalam buku merah dan buku putih di akhir tahun 1980-an. Kemudian kita juga pernah merumuskan arah programatik yang kemudian dibarui dengan versi kedua. Rencana apostolik ini bisa dilihat sebagai kelanjutan dari proses tersebut. Bedanya, kali ini RAP disusun dengan inspirasi Universal Apostolic Preferences dan diturunkan sampai pada program dan kegiatan yang terukur dalam jangka waktu yang pasti. Salah satu program pokok dalam RAP adalah perbaikan tata kelola karya-karya serikat. Dengan semangat ini, Yayasan Canisius di Keuskupan Agung Semarang mulai menata pengelolaan 189 sekolah yang ada di lingkungan yayasan. Seperti kita ketahui bersama, sekolah-sekolah Canisius menghadapi persoalan berat, yaitu kekurangan murid, minimnya fasilitas, dan kurangnya kesejahteraan para guru. Untuk merespon tantangan tersebut, yayasan melakukan 4 hal pokok. Pertama, sentralisasi administrasi keuangan dan sumber daya manusia. Kedua, penghapusan peran direktur pusat dan penguatan yayasan. Ketiga, penutupan sekolah-sekolah yang dinilai tidak punya masa depan. Keempat, pemanfaatan aset
untuk mendapatkan pemasukan. Bapak Uskup KAS telah menyetujui rencana ini dan langkah-langkah awal telah dimulai. Bila di Jawa Serikat melakukan perampingan, di Kalimantan Serikat membuka karya baru. Lokasi bakal sekolah menengah SMA berasrama, kita berada di Kelurahan Hulu Minung, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Saat ini, beberapa calon guru sudah mulai dilatih di kolese-kolese kita. Pembangunan fisik akan dimulai pada 2024 dan sekolah akan mulai pada tahun ajaran 2027-2028. Kita akan bekerja sama dengan Kongregasi Suster MASF untuk mengelola asrama putri. Lahan untuk kampus Sanata Dharma Kalimantan sudah dibeli di 2 lokasi, yaitu di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan di Kota Balikpapan. Harapannya, tahun 2024 nanti pembangunan akan dimulai di lokasi Kota Balikpapan. Sementara itu, Pra-Paroki Botong telah diresmikan menjadi Paroki Santa Maria oleh Bapak Uskup Ketapang pada tanggal 4 Juni 2023 lalu. Pater Wawan menjadi pastor kepala yang pertama. Agak berbeda dengan itu, Graha Maria Anai Velangkani, yaitu tempat ziarah Bunda Maria yang terkenal di Keuskupan Agung Medan, telah resmi dikelola oleh Keuskupan setelah Pater James Barataputra digantikan oleh Romo Gundo Francis Haragi pada tanggal 10 Juni 2023 lalu. Saudara-saudari, kini kita menatap tahun 2024 dengan penuh harapan. Kita akan mempunyai pemimpin yang baru bagi negara tercinta ini. Mari kita semua berdoa dan berusaha agar proses pemilu dan pemilihan presiden berjalan jujur, adil, dan damai. Berkat Tuhan menyertai kita semua.